Halo Sumatera Sumatera Utara. Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 18 Juni 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Anissa Reddy. Pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, aksi pencurian dengan kekerasan atau begal kian marak terjadi di Kota Medan. Kali ini aksi begal kembali terjadi di Jalan Warakauri, Kecamatan Percut, Setuan, Deli Serdang. Korban yang diancam dengan senjata tajam jenis celurit harus kehilangan sepeda motornya. Dari rekaman kamera CCTV memperlihatkan aksi pencurian dengan kekerasan atau begal di kawasan Jalan Warakauri, Kecamatan Percut, Setuan. Dari rekaman CCTV tersebut, korban berteriak minta tolong setelah diancam dengan senjata tajam dan sepeda motor yang dikendarainya dibawa kabur kawanan begal. Korban Muhammad Iqbal mengatakan saat itu dirinya melintas di kawasan tersebut sekitar pukul 3 dini hari. Secara tiba-tiba ia diberhentikan dengan paksa oleh 5 kawanan begal yang juga mengendarai sepeda motor dan mengancamnya dengan senjata tajam. Bahkan kawanan begal tersebut sempat melukai korban dengan senjata tajam agar korban mau melepaskan sepeda motor miliknya. Korban yang merasa nyawanya terancam lalu menyerahkan sepeda motornya tersebut. Awalnya saya berdua ke sana kan, tiba-tiba dipepet oleh 2 kereta. Lalu mereka langsung mengeluarkan celurit. Itu kejadiannya jam berapa, Bang? Sekitaran jam 2 kurang, jam 5:08. Abang dari mana mau kemana, Bang? Dari Indomaret mau pulang ke rumah. Mau pulang ke rumah, terus diikuti. Diikuti Ada berapa orang yang ikuti, Bang? 4 orang, Berapa sepeda motor? 2 sepeda motor. 2. Terus nggak ada ngomong-ngomong apa-apa orang itu? Nggak ada. Langsung mepet, langsung mengeluarkan celurit. Itu sebelah mana lagi? Sejak beberapa hari terakhir, aksi kawanan begal kian meresahkan warga di Kota Medan. Aksi ini terjadi bahkan hanya selang waktu beberapa hari setelah kemarin seorang mahasiswa juga tewas akibat kawanan begal. Sementara itu pemirsa, pencurian sepeda motor terekam kamera CCTV yang terjadi di Kabupaten Mandailing Natal. Korban diiming-imingi uang imbalan setelah pelaku diantar untuk membeli bensin ke warung menuju Kecamatan Huta Bargot. Rekaman video kamera CCTV ini memperlihatkan modus baru pencurian sepeda motor di wilayah Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Pada aksinya yang terjadi beberapa hari lalu terlihat 2 orang yang sedang berboncengan memutar arah dan singgah di salah satu warung di jalan menuju Kecamatan Huta Bargot. Terlihat seorang anak berbaju warna kuning turun dari sepeda motor miliknya untuk membeli bensin yang disuruh pelaku di salah satu warung di jalan lintas menuju Kecamatan Huta Bargot, Mandailing Natal. Tidak lama kemudian sepeda motor Beat Street warna hitam tersebut dilarikan pelaku ke pusat kota Panyabungan. Korban yang melihat sepeda motornya dilarikan pelaku, ia pun meminta tolong dan mengejar pelaku. Sebelum kejadian tersebut, pelaku meminta tolong kepada korban agar mengantarkannya membeli bensin dan korban diberikan uang imbalan. Sehingga korban membantu pelaku untuk membeli bensin tersebut. Akibat peristiwa ini, korban telah membuat laporan ke polisi atas kerugian yang dialaminya dan berharap pelaku cepat ditangkap polisi. Jadi anak ini sempat nangis nggak pas keretanya dibawa lari? Sempat dikejar ke sana. Oh, sempat dikejar juga malingnya? Dikejar nggak dapat. Nggak dapat. Oh, jadi modusnya ini memakai sepeda motor ke sini untuk ngisi minyak gitu, Bang. Jadi kan terlihat anak itu turun dari kereta itu mau ngapain? Mau bayar minyak? Mau beli, kalau nggak salah beli minyak, kalau nggak rokok gitu. Jadi pas anak itu turun, pelaku langsung kabur. Pemirsa, kerap melakukan balapan liar dan mengganggu ketertiban umum serta membahayakan bagi pelaku balapan liar dan juga pengguna jalan raya lainnya. 4 orang pelaku aksi balapan liar di Tapanuli Utara dan di Kabupaten Toba diberikan pembinaan dan membuat pernyataan kepada unit Lantas Polres Tapanuli Utara. Aksi balap liar yang kerap dilakukan para remaja pada tengah malam atau menjelang subuh di sejumlah titik lokasi yang dijadikan arena balapan liar seperti di Tarutung, Sipoholon, dan Siborong-Borong. Terkait hal tersebut melalui penindakan humanis dan persuasif, unit Lantas Polres Tapanuli Utara mengamankan 4 orang yang kerap melakukan balapan liar.
dan bubarkan petugas diamankan serta diberikan pembinaan dan membuat surat perjanjian tertulis dengan Polres Tapanuli Utara di unit lintas Polres Tapanuli Utara pada Sabtu sore. Selain itu, para pelaku diberikan pembinaan dan edukasi tentang keselamatan berlalu lintas oleh petugas. Kegiatan ini diharapkan para remaja yang sudah berusia di atas 17 tahun ini agar lebih mengerti dan peduli akan keselamatan dalam berlalu lintas. Selain menerapkan tindakan persuasif kepada 4 pelaku balapan liar, juga dilakukan tes urin untuk memastikan para pelaku tidak menggunakan narkoba dan hasilnya negatif. Sementara itu, dengan membuat pernyataan tertulis tidak akan melakukan balapan liar di Tapanuli Utara ataupun di luar daerah, Kasat Lantas Polres Tapanuli Utara AKP Dahnil Saragi melalui Kanit Gakum Aibtu Bavo Sitanggang menyebutkan dengan memberikan tindakan berupa perjanjian tertulis kepada para pelaku bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga pelaku tidak akan mengulangi kembali kegiatan balap liar yang meresahkan masyarakat terutama para orang tua. Mengadakan balap liar di wilayah Tapanuli Utara atau Sumatera Utara. Apabila ditemukan balap liar di Tapanuli Utara atau Sumatera Utara, saya bertanggung jawab untuk dituntut di tempat hukum yang berlaku di wilayah NKRI. Saya berjanji dan bertanggung jawab dan tidak melakukan balap liar di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara demi kenyamanan masyarakat dan ketertiban berlalu lintas bagi pejalan kaki, pengendara sepeda motor, dan pengendara roda 4. Pemirsa, korban laka lantas melalui kuasa hukumnya meminta keadilan. Korban mengalami luka robek di kaki kanan hingga menjalani 3 kali operasi. Korban laka lantas bernama Michael Wijaya meminta keadilan melalui kuasa hukumnya di kantor hukum Dewi Temis, Jalan Kapten Muslim, Medan pada Sabtu sore. Kejadian berawal saat korban Michael Wijaya mengendarai sepeda motor dengan nomor polisi BK3411HW mengalami kecelakaan dengan dump truck wilayah kawasan industri Medan pada 8 Juni 2023 lalu. Saat ini korban harus menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Murni Teguh. Namun hingga rentang waktu sepekan, supir dump truck belum ada etikat baik untuk menjumpai korban. Peristiwa laka lantas ini telah masuk dalam laporan Lerka Polsek Medan Labuhan. Merasa tidak ada pertanggungjawaban dari supir dump truck, korban memilih menempuh jalur hukum. Kuasa hukum korban Andi mengatakan fokus pada kasus laka lantas tersebut. Belum ada titik terang dari pihak supir truk, sehingga korban meminta pihak kepolisian untuk dapat memproses perkara tersebut secara hukum yang berlaku. Kami dari pihak keluarga korban, saya selaku kuasa hukum, berharap agar pihak daripada supir truk ini punya etikat baik, dapat bertemu dengan si korban ataupun menunjukkanlah apa yang bisa menjadi etikat baiknya dalam masalah perkara laka lantas ini. Apabila tidak ada etikat baiknya, kita juga berharap dari pihak kepolisian dapat segera menindaklanjuti kasus ini dengan serius dan memberikan rasa keadilan kepada korban, terutama bagi keluarga. Karena sampai dengan sekarang korban belum bisa dapat kembali seperti semula dan juga belum bisa beraktivitas karena lukanya cukup serius pada bagian kaki. Kita berharap polisi melakukan pemeriksaan dan penyidikan ke tingkat lanjut supaya ini menjadi lebih serius lagi. Kepada masyarakat dihimbau untuk melengkapi kelengkapan kendaraan serta mengikuti rambu-rambu lalu lintas dan lebih mengutamakan keselamatan daripada kecepatan. Pemirsa, ratusan anggota organisasi masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumatera Utara. Pada aksinya, massa meminta pemerintah Sumatera Utara untuk menjamin kebebasan beragama dan beribadah. Ratusan massa yang tergabung dalam organisasi Masyarakat Pemuda Batak Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumatera Utara pada Sabtu siang. Dalam aksinya, anggota ormas terlebih dahulu mempertunjukkan seni tari dan pakaian adat sebagai bentuk keberagaman di Indonesia. Dalam orasinya, pengunjuk rasa menyuarakan sejumlah tuntutan, diantaranya menolak radikalisme dan menolak intoleran khusus di Sumatera Utara. Massa menilai intoleran sangat berbahaya bagi perdamaian di Indonesia. Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu, Lambok Sihombing, mengatakan
kedatangannya bersama ratusan massa PBB untuk meminta Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menjamin kebebasan dan beribadah di Sumatera Utara. Kegiatan kita hari ini adalah aksi damai. Kita dimana tahu beberapa hari atau beberapa bulan yang lalu sering terjadi ya tindakan-tindakan intoleransi di Sumatera Utara. Jadi tentunya kami sebagai organisasi yang memang memiliki fungsi untuk menjaga NKRI ini sesuai dengan tupoksi kami yang diatur dalam undang-undang, kami adalah sebagai social control. Jadi aksi ini adalah aksi solidaritas untuk dimana kami Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Masyarakat Kabupaten Toba yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani padi memasuki bulan Juni dan Juli. Setiap tahunnya Kabupaten Toba mulai dari Kecamatan Porsea dan Kecamatan Aji Bata memasuki musim panen padi. Setiap tahunnya masyarakat setempat memanen padi di persawahan mereka masing-masing dengan menggunakan tenaga manusia. Seiring dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini, masyarakat sempat telah memulai menggunakan peralatan yang lebih modern seperti motor konbit, motor alat pemotong padi. Seperti halnya di Desa Lumban Sitorus, Kecamatan Parmaksian, penduduk desa tersebut telah beralih menggunakan mesin pertanian yang lebih modern. Salah seorang operator motor konbin, Benri Arwan, menjelaskan, satu unit alat tersebut mampu mengerjakan lahan pertanian warga seluas 3 hingga 4 hektar per hari jika kondisi cuaca cerah. Namun untuk saat hujan, alat tersebut tidak dapat dioperasikan. Benri juga mengaku bahwa untuk sewa alat tersebut mereka mendapatkan upah dari yang mempunyai lahan sekitar 10% dari hasil panen yang telah dikerjakan. Dalam satu hari mampu mengerjakan 3 sampai 4 hektar per hari. Per harinya ya? Hektarnya 70 goni, kira-kira 100 Kilo? 100 kilo per karung. Per karungnya? Kira-kira. Hari ini masih sedikit. Nah, ini udah berapa kali berapa nih Pak kira-kira? Ini kalau ada setengah hektar. Setengah hektar ini yang dikerjakan saat ini ya? Nah. Sementara itu pemilik lahan Yeni Karlina Nainggolan mengaku saat panen di tempat mereka menggunakan peralatan motor konbin ini, biaya operasional saat memanen lebih murah dan lebih cepat hasilnya. Jika dibandingkan dengan mengandalkan tenaga manusia, biaya operasionalnya lebih tinggi dan juga memakan waktu yang lebih lama lagi. Yeni juga mengatakan jika menggunakan alat motor konbin tersebut, selain biaya operasionalnya lebih murah, hasil panen dapat terkumpul dengan baik dan juga dapat menghemat tenaga. Kira-kira seperti apa Bu? Ya lebih cepat lah prosesnya, nggak lama lagi. Biasanya kan kok dulu kan pakai tenaga manusia sampai malam lah, sampai tengah malam, karena kan harus tunggu juga. Bisa selesai ya setengah hari ya? Tergantung memang dia hasilnya kan. Kalau memang padinya nggak terlalu banyak ya cepat. Tapi kok memang lahan yang luas ya tergantung lah sama area medan sawahnya tadi. Tinggi. Berapa tingginya kira-kira? Ya itu tadi 69.000 per kaleng itu kan udah terlalu tinggi. 60.000 per kaleng? 69.000 per kaleng. Kalau kaleng kan 11,5 kilo? 11,5. 11,5 kilo ya? Padi basah. Padi keringnya itu yang 11 kilo. Sebelumnya 68.000. Kok tahun lalu 60.000. Kan semenjak bulan 10 ke bulan 11 kan kenaikan harga padi. Pemirsa, Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengajak masyarakat untuk melakukan gerakan menanam sedini mungkin untuk memberikan pemahaman bagi anak-anak menjadikan budaya terwujudnya ketahanan pangan di masa depan. Inspektorat Jenderal Kementan RI, Jan Samuel Maringka, saat bertemu dengan beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat, bergandengan tangan tidak membedakan agama, suku, dan adat istiadat melakukan kampanye dengan jargon jaga pangan, jaga masa depan.
Pada kunjungan kerjanya ke Sumut, Itjen Jan Samuel Maringka berkunjung ke Gereja Huria Kristen Indonesia di Kabanjahe, Kabupaten Karo, bersilaturahmi menjaga kerukunan hidup beragama. Pada kunjungannya tersebut dilanjutkan ke Pesantren Cendekia Bunaya, Jalan Desa Sumber Mufakat, Kecamatan Kabanjahe, dan juga berkunjung ke Masjid Taufik di Jalan Samura, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Tanah Karo. Itjen Jan Samuel Maringka mengajak masyarakat untuk melakukan penanaman pohon sebagai upaya menjaga pangan yang dimulai dari usia dini hingga dewasa. Itjen Kementan Jan Samuel Maringka mengatakan Kementerian Pertanian tidak bisa bekerja sendiri untuk menjaga pangan, sehingga mengajak seluruh stakeholder TNI, Polri, dan pemerintahan untuk bersama mengawal dan menjaga pangan untuk kesejahteraan generasi. Untuk merealisasikan program tersebut, Kementan menggandeng tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan memulai gerakan menanam. Peran rumah ibadah terhadap pertanian sangat penting dan mulai menanam dari rumah kita dan tempat-tempat berkumpulnya masyarakat. Sudah menjadi warga Batak. Akan dialog jaga pangan bersama dengan Bupati dan segenap masyarakat stakeholder pertanian di Kabupaten Karo. Intinya adalah selain kita memberikan dukungan terhadap kegiatan pertanian di sini, kita juga mengingatkan agar bersama-sama kita menjaga alih fungsi lahan pertanian untuk kita melihat perkembangan Karo yang begitu pesat dengan ditambah tumbuhnya resort-resort mengingat alamnya yang begitu indah. Namun komitmen yang diwujudkan oleh Ibu Bupati bersama jajaran menunjukkan bahwa pemerintahan Kabupaten Karo juga memberikan perhatian terhadap pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Infrastruktur boleh terus berjalan, namun keberpihakan terhadap pengelolaan pertanian harus tetap kita utamakan. Pada kunjungan tersebut, Itjen Kementan melakukan penanaman pohon, sekaligus menyerahkan ratusan bibit pohon dan menyerahkan sejumlah bantuan untuk rumah ibadah dan pondok pesantren. Pemirsa, penderita penyakit gagal ginjal yang berujung pada tindakan cuci darah di Kepulauan Nias terus meningkat. Fasilitas kesehatan dan pemerintah mengkampanyekan langkah-langkah pencegahan penyakit tersebut. Melalui forum konsultasi publik tentang standar pelayanan kesehatan, pihak Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Thompson Nias yang merupakan rumah sakit rujukan di Kepulauan Nias menyampaikan data bertambahnya jumlah pasien penderita gagal ginjal di daerah tersebut mencapai 75 orang. Angka tersebut merupakan pasien menurut database rumah sakit rutin menjalani pelayanan pada ruang instalasi hemodialisis dalam kurun 2 tahun terakhir. Tindakan cuci darah untuk membuang limbah berbahaya di dalam tubuh pada penyakit ginjal stadion akhir atau penyakit ginjal kronis ditempuh untuk menyelamatkan pasien agar dapat bertahan hidup. Saat ini sebanyak 21 unit mesin HB pada instalasi hemodialisis terus beroperasi melayani puluhan pasien gagal ginjal setiap minggunya. Pihak rumah sakit juga mengoptimalkan prosedur pelayanan kesehatan seiring meningkatnya grafik penderita gagal ginjal serta penyakit lainnya. Grafiknya memang meningkat ya, mulai dari waktu itu hanya 10 orang, kemudian 40, dan sekarang sudah sampai di angka 75. Tindakan cuci darah ini sebenarnya akibat adanya gagal ginjal ya, penyakit yang disebut gagal ginjal atau CKD. Itu penyebab-penyebabnya salah satunya adalah beberapa diantaranya adalah karena penyakit-penyakit penyerta sebelumnya. Misalnya adanya darah tinggi, kemudian diabetes mellitus, kemudian nefrolitiasis atau batu di saluran kencing, kemudian adanya penggunaan atau pemakaian obat-obat analgetik terutama atau obat penghilang rasa sakit yang tidak sesuai dengan prosedur atau dosis. Salah seorang pasien dialisis, Muhammad Yusuf, mengatakan peralatan pendukung dan tenaga medis spesialisnya di bidangnya semakin ditingkatkan untuk membantu pemulihan kesehatan masyarakat. Menurut arti dokter, kita kan udah kena gagal ginjal. Jadi sekarang di ruang HD, di ruang hemodialisa ini sekarang. Cuci darah Pak ya? Cuci darah. Dalam seminggu berapa kali Pak? Seminggu 2 kali, hari Rabu dengan hari Sabtu. Sabtu ya. Kalau saya pribadi nggak ada, cukup memuaskan pelayanan di sini kok. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Menjelang Idul Adha 1444 Hijriah, pemesanan hewan kurban yang ada di wilayah Kota Binjai dan Kabupaten Langkat mengalami peningkatan omset hingga mencapai 50%. Tidak seperti tahun 2022, mewabahnya virus mulut dan kuku yang menyerang hewan mamalia berkaki 4 seperti kambing dan sapi mengakibatkan masyarakat enggan untuk melaksanakan kurban di saat Lebaran Idul Adha. Akibatnya virus tersebut, para peternak sapi dan kambing yang berada di seputaran Kota Binjai dan Kabupaten Langkat sempat anjlok bahkan hingga 50% lebih. Hal ini tentunya mengakibatkan para peternak dan pedagang hewan kurban sangat mengeluh karena penjualan yang tidak sesuai. Untuk mengatasi virus tersebut, tentunya para peternak hewan kurban sudah bekerja sama dengan pemerintah setempat, seperti Dinas Kesehatan guna mengantisipasi wabah virus PMK pada hewan mamalia. Kerjasama ini terus dilakukan hingga hewan ternak terbebas dari virus sehingga minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha semakin antusias. Seperti halnya Tabe Buya, salah satu peternak yang ada di Kota Binjai, rela mengeluarkan kocek demi menghasilkan sapi kurban yang sehat dan berkualitas, sehingga para konsumen tidak kecewa untuk memesan hewan kurban. Salah seorang pengelola ternak Irsan Sikumbang mengatakan, pada tahun ini pemesanan hewan kurban mengalami kenaikan omset hingga 50% lebih dan diharapkan menjelang Idul Adha nanti akan terus meningkat. Kita sendiri di sini ada 250 ekor sapi kurban. Ya. Untuk tahun sebelumnya stabil ya. Kemarin memang tahun lalu ada sekitar 300 ekor. Namun hari ini ada 250 ekor. Namun untuk penjualan kalau hari tahun kemarin itu cuma 50% yang laku. Karena mungkin ada waktu itu gencar-gencarnya virus PMK. Raya kurban ini sudah 50% lah yang udah di booking. Yeah. Itu banyak ya, mungkin itu dari yang 13 juta sampai yang 30 juta. Sekitaran berat daging 70 kilo, ada yang 100, 130 juga ada. Para peternak terus menjaga kualitas dengan memperhatikan kesehatan hewan peliharaan dan membersihkan kandang 1 hari 3 kali sehingga konsumen tidak kecewa untuk memesan hewan kurban. Sementara itu pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, penjualan hewan kurban khususnya sapi di Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar mulai mengalami peningkatan. Tidak seperti tahun sebelumnya, setelah wabah penyakit mulut dan kuku tidak lagi menyerang hewan ternak sapi, permintaan untuk pembelian hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah tahun ini mengalami peningkatan. Salah seorang peternak sapi yang ada di Kecamatan Siantar, Sita Lasari, Kota Pematang Siantar mengatakan, peningkatan penjualan hewan kurban khususnya sapi ini telah terjadi dari sejak 2 minggu lalu hingga saat ini. Peningkatan penjualan ini masyarakat secara perorangan maupun berkelompok telah melakukan pemesanan maupun yang membeli langsung hewan ternak sapi untuk keperluan hewan kurban hingga mencapai 100 ekor sapi. Untuk harga per ekor sapi ini dijual tergantung dari jenis dan beratnya. Untuk harga terendah 1 ekor sapi 14 juta rupiah dengan jenis sapi kampung, dan untuk nilai harga tertinggi dijual mencapai harga 70 juta rupiah. Jenis sapi Limoson dan sapi Brahma dengan ukuran berat sapi mencapai 500 kg per ekornya. Ada Brahman, Simental, Limosin, Brangus, Bali. Sejauh ini sampai saat ini sudah hampir 100 ekor untuk orderan di Idul Adha. Ada peningkatan karena tahun semalam kan ada berdampak pada penyakit sapi kan, LSD, PMK. Nah, di tahun semalam itu agak menurun minat orang itu berkurban. Tapi untuk saat ini kemungkinan karena sudah sterilnya dari penyakit PMK dan LSD, kemungkinan daya minat orang yang berkurban meningkat. Selain sapi, jenis hewan ternak seperti kambing dan biri-biri juga banyak diminati warga untuk dijadikan hewan kurban secara perorangan pada Idul Adha 1444 Hijriah tahun ini.
Sementara itu pemirsa, harga telur ayam ras jelang Hari Raya Idul Adha tahun 1444 Hijriah di Pasar Tradisional Kota, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, terus mengalami kenaikan hingga membuat pedagang telur menjadi resah. Kenaikan harga telur ayam ras di Kabupaten Labura diduga berkurangnya pasokan diiringi naiknya harga pakan ternak hingga membuat pihak distributor telur terpaksa menaikkan harga telur. Hal ini dilakukan guna menekan biaya operasional pengelolaan peternakan ayam petelur hingga berdampak pada harga di pasar. Kenaikan harga telur ayam ras sudah terjadi selama 3 bulan belakangan ini dan membuat minat pembeli semakin menurun. Sebelum mengalami kenaikan harga telur ras senilai Rp51.000 menjadi Rp65.000 per papan dengan perincian berjumlah 30 butir telur. Salah seorang pedagang telur ayam di Pasar Tradisional Kota Pinang, Atik, mengatakan kenaikan harga telur ayam karena berkurangnya pasokan telur masuk di pasar, di mana kenaikan harga telur ayam ras terjadi sejak akhir Lebaran Idul Fitri kemarin yang kian terus menanjak naik hingga membuat sejumlah pedagang mengeluh. Mencapai 51 yang paling rendah, ada yang 65. Kalau per butirnya, Bu? Per butirnya ada paling murah 1.800. Harga sebelumnya berapa, Bu? Sebelumnya 1.500. Berarti ada 1.400 ada. Ada kenaikan ini, Bu ya? 2 kali lah, Om. Iya. Kosong barang, kalau kami bilang kosong barang. Kosong barang. Udah berapa lama, Bu? Udah itu gini harga pakan pun naik kan. Dampaknya kami yang pedagang ini ya sepi lah, Om. Sepi ya. Karena pembeli kan pada ngeluh. Terus? Otomatis penjualan tuh makin menurun. Menurun, Bu. Salah seorang pembeli telur ayam, Randi, mengatakan menjadi pedagang burger merasa cemas karena dengan naiknya harga telur ini membuat keuntungan hasil penjualan burger kian berkurang. Bang, agak keberatan lah ya dengan harga seperti ini kan. Jadi awal yang jualan jadi makin banyak untuk keluar biaya modal kan gitu. Kayak gitu pun untuk kebutuhan makan pokok sehari-hari pun memang iya. Ya diupayakan lah Bang biar bisa normal seperti dulu lagi kan gitu. Harap agar pemerintah dapat mengatasi kenaikan harga telur hingga dapat kembali normal seperti semula. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada esok 19 Juni 2023. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Enda Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Senin 19 Juni 2023. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan di wilayah Sumatera Utara. Untuk siang dan sore hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara. Untuk hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Langkat, Medan, Binjai, Kepulauan Nias, dan Deli Serdang. Untuk malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Untuk dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Langkat, Medan, dan Binjai. Untuk suhu udara diperkirakan 16 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95%. Angin dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam. Untuk titik panas terpantau di Sumatera Utara pada tanggal 17 Juni 2023 yaitu 32 titik, di mana 5 titik di Humbahas, 3 titik di Madinah, 5 titik di Nias Selatan, 2 titik di Padang Lawas Utara, 1 titik di Padang Lawas, 1 titik di Serdang Berdagai, 8 titik di Tapanuli Tengah, 1 titik di Toba, 1 titik di Labuhan Batu, 1 titik di Langkat, dan 4 titik di Sibolga. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada akan terjadinya hujan lebat di sebagian wilayah pesisir timur Sumatera Utara. Demikian info yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Saya Ahmad Rafiq. Dan saya Anissa Redi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.